damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan dan kasih-Mu yang Kau sediakan bagi kami pada ibadah raya pagi hari ini. Kami mau menikmati kedekatan dengan Engkau. Mari bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam pujian dan penyembahan. Pun dengan demikian juga kami tetap dekat dengan Engkau, menikmati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, Engkau dimuliakan dalam ibadah ini dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Sebab dengan demikian kami boleh mensyukuri dan menikmati setiap berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kuat kuasa Roh Allah mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Mari kita bersama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita. Karena kita punya Allah yang baik, Allah yang layak untuk menerima segala pujian, syukur dari umat yang dikasihinya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita? Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau menyatakan sebab Tuhan baik dalam hidupku. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, lagi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Bersyukur katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan sepenuh hati kita katakan Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan baik.
Kita naikkan pujian ini dan berdoa di doa kita bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Katakan berseru berdoa, berseru berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Biarkan ini menjadi kerinduan kita. Katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan setiap hati yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita naikkan pujian ini. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku
menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Lebih dalam lagi kami rindu membangun relasi dengan Tuhan. Dan kami rindu belajar firman-Mu. Oleh karena itu, berkatilah pemberitaan firman. Kami rindu isi hati Allah boleh dinyatakan bagi kami. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk menjadi alat berkat, menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir, dan semuanya jadi oleh karena pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pelayan Tuhan yang luar biasa yang boleh melayani pada hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Ya, saya agak jauhkan sedikit. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Pak Gembala untuk kita boleh merenungkannya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tema yang ada di depan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan, mentaati Roh Kudus. Mengasihi Tuhan, mentaati Roh Kudus. Saya mengajak kita membuka kitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Dan juga ada satu ayat di dalam Wahyu 2 ayat 7 di bagian awalnya. Dan ada juga ayat yang dalam penekanan yang serupa, dalam pesan yang berbeda-beda bagi jemaat-jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-7 di bagian awalnya. Kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saya sudah tambahkan di depan dalam terjemahan baru yang kedua. 1, 2, 3. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Dan kita bisa melihat dalam ayat yang ke-11, 17, 29 dan seterusnya. Kalau kita melihat di dalam satu perikop Yohanes 14 ayat 15 ya dan seterusnya itu berbicara tentang Yesus menjanjikan penolong. Bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Terkait apa yang menjadi tujuan tema kita dalam penegasan sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu mentaati pimpinan Roh Kudus. Dan jemaat yang mentaati Roh Kudus adalah tanda jemaat yang dikasihi Tuhan dan kemudian mengasihi Tuhan. Saya mengawali dengan satu tulisan ya. Satu tulisan yang baik untuk kita merenungkan pertanyaan ini dalam tulisan Robert Range ya, Creative Pudding ya. Dia berkata di sana, ubahlah aku Tuhan. Ubahlah aku Tuhan. Jadikanlah aku orang yang bertanya kepadamu, huruf besar di situ.
bertanya kepadamu Tuhan, dan juga kepada orang lain, apa yang dapat kulakukan untukmu? Kalau itu dinyatakan kepadamu huruf besar itu artinya apa yang dapat kulakukan untukmu Tuhan? Ubahlah aku Tuhan. Apa yang dapat kulakukan untukmu? Ini hanya sebuah statement untuk kita bisa merenungkan pertanyaan bagi diri kita sendiri ketika kita mau berkata kepada Tuhan, kepada Allah Tritunggal, apa yang dapat kulakukan atau apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini. Maka sesuai dengan tema kita tadi, mengasihi Tuhan, mentaati Roh Kudus. Jadi kalau itu ditanyakan sesuai dengan tema kita pada hari ini, maka kita bisa merenungkan tema ini. Apa yang dapat kita lakukan? Yaitu mengasihi Tuhan dan mentaati Roh Kudus. Dua bagian ini kita renungkan pada pagi hari ini, mengasihi Tuhan. Saya mengambil dari perikop ini tentunya yang tidak terpisahkan dari ayat yang ke-26 tadi itu. Tentunya juga dia berkaitan dengan perikop sebelumnya. Kalau perikop sebelumnya juga berbicara tentang berdoa, meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, maka Yesus akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam aku. Tetapi juga berbicara tentang perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya. Nanti kita bisa baca saja di rumah. Dikatakan di sana dalam beberapa ayat yang saya cantumkan, mengasihi aku di sini memang Yesus yang mengucapkannya, yaitu menuruti perintah-perintahku. Bukan hanya perintah untuk berdoa dalam iman, dalam keyakinan, tetapi kita yakin bahwa perintah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus kehendaki, apa yang Yesus harapkan untuk murid-muridnya melakukannya. Jadi sederhana saja, mengasihi aku menuruti perintah-perintahku. Atau di dalam ayat yang selanjutnya itu ya. Ini ya dalam ayat 21. Mengasihi aku itu yaitu memegang dan juga melakukan perintah-perintahku. Mengasihi Yesus atau mengasihi Tuhan, kita pegang, kita lakukan perintah-perintahnya. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat 23, mengasihi aku menuruti firmanku. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Dan nanti itu ada kaitannya dengan poin yang kedua, bagaimana Roh Kudus mengajar, bagaimana Roh Kudus mengingatkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kita melihat Bapak Ibu bahwa mengasihi Tuhan yaitu menuruti firman-Nya. Tetapi di dalam ayat yang ke-24, kita melihat di sana, siapa saja yang tidak mengasihi aku tidak menuruti firman-Ku. Orang yang tidak mengasihi Yesus, orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak mencintai Tuhan, ya mereka tidak peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka tidak menghiraukan apa yang Tuhan sampaikan. Oleh sebab itulah kasih itu nyata dalam tindakan, nyata dalam komitmen. Bukan sekedar kata-kata yang manis
bukan sekedar kata-kata yang indah untuk diucapkan, bukan hanya pengetahuan yang diketahui, tetapi kasih yang nyata dalam perbuatan atau tindakan. Ada satu tulisan dari dari kutipan ya, bagaimana D.L. Moody dia mengutipnya dalam Great Quotes and Illustration karya Joss Whedon ini. Ada satu tulisannya begini, cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah tongkat telah bengkok. Itu ya di depan. Cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah tongkat telah bengkok. Pasti kita punya ya pemikiran. Oh mudah, mungkin ada solusi A. Bagaimana cara membuktikan bahwa tongkat itu telah bengkok? Mungkin ada yang berpikir, oh ini ada solusi B. Ada yang berpikir ini solusi C dan lain sebagainya. Tetapi dalam tulisan ini, cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah tongkat telah bengkok bukanlah dengan berdebat mengenai tongkat itu, bukan berdebat, tetapi cara terbaik adalah menjajarkannya dengan tongkat yang masih lurus. Maka kalau dia bengkok, dia tidak sejajar, dia akan berbeda dengan yang lurus. Itulah caranya. Saya mau hubungkan ilustrasi ini dengan ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita pelajari, bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Mengasihi maka dinyatakan, dibuktikan, diekspresikan. Dengan apa? Menuruti perintah-perintahnya itu. Jadi dalam tanda kutip kalau ini membuktikan tadi. Jadi kita membuktikan seseorang mengasihi Yesus, menuruti, memegang, melakukan apa? Perintah-perintahnya, firman-Nya. Itulah mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-21, siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, titik. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sesuai dengan arahan tema kita itu, dikasihi juga oleh Tuhan. Dan mengasihi Tuhan. Maka jemaat yang mentaati Roh Kudus adalah tanda jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian mengasihi Tuhan. Kasih kepada Kristus ditunjukkan pada menuruti perintah Kristus. Maka terdapat kasih Bapa yang ditunjukkan kepada orang yang mengasihi anaknya. Sebab itu tidak bisa dilepaskan. Ketika kita menyatakan kasih kepada Yesus, maka kita menuruti segala perintahnya. Dan Bapa mengasihi orang-orang yang mengasihi anaknya. Itulah yang ditegaskan dalam firman-Nya. Dan bagian yang kedua, sebagaimana tema kita, ya. Sebelum masuk yang kedua, saya mengutip lagu ini. Mungkin kita sering dengar lagu ini ya. Ada kata mengasihi, lalu rapnya itu ku pegang perintahmu dan kulakukan. Itu yang bagian kuningnya. Yang bagian kuningnya itu. Jadi aku mengasihi, ku pegang perintahmu dan kulakukan. Saya tidak tahu apakah dia terinspirasi dari Yohanes pasal 14 ini, tetapi memang kasih itu bukan kata-kata yang manis saja, tetapi tindakannya juga harus seirama dengan kata-kata itu. Coba kita nyanyikan satu kali saya.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Refrennya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ada kata ku renungkan firman-Mu. Tentunya siang dan malam ini menggambarkan kehidupan yang kita jalani. Setiap kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah itulah kita merenungkan firman-Nya. Artinya dalam hidup kita ini kita pegang perintah-Nya. Karena orang yang mengasihi tadi itu kan dia mau ya menuruti perintah-Nya atau firman-Nya. Itulah yang dilakukannya, bukan ya dikatakan di sana, ku pegang perintah-Mu dan tidak ku lakukan, atau dan kadang-kadang ku lakukan. Oh tidak, memang dilakukan, bukan kadang-kadang atau tidak dilakukan. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus di dalam ayat atau perikop itu. Maka Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sebagaimana nanti dalam poin yang selanjutnya. Yang kedua ditegaskan yaitu mentaati Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain yang menyertai murid-muridnya untuk selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus tinggal di dalam murid-muridnya. Itu ada di dalam ayat 16 sampai 17, kita bisa baca di sana. Roh Kudus penolong, Dia menyertai untuk selama-lamanya, yaitu roh kebenaran dan Roh Kudus yang tinggal di dalam murid-muridnya, yang ada di dalam kehidupan kita, yang akan menyertai langkah kita, yang menuntun langkah kita, yang akan mengarahkan kita. Dia adalah penolong yang tentunya menolong kita. Itulah sebabnya Dia mengajarkan, Dia mengingatkan. Saya baca lagi sekali lagi ayat tema kita, ayat nas kita, ayat 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baik apa yang Yesus ajarkan, kehidupan Yesus, bagaimana murid-muridnya akan mengalami dan menjadi saksi itu. Tetapi Roh Kudus juga mengajarkan kebenaran Allah kepada orang percaya. Kita lihat di sini, hidup mentaati Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Kalau kita hubungkan dengan Wahyu, bagaimana pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu ya ditulis oleh Yohanes untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Maka ditegaskan jemaat-jemaat hendaknya mendengarkan dan mentaati Roh Kudus, yaitu hidup
dipimpin Roh Kudus. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Dan tentunya mendengar itu untuk mentaati pesan-pesan daripada Tuhan. Ada satu tulisan saya mengutip, ya, Roh Kuduslah yang memacu jiwa, yang dapat melahirkan pertobatan sejati. Dalam Samuel Stevenson, ya, dikutip dalam John R. Rice, bagaimana Roh Kuduslah yang memacu jiwa, yang dapat melahirkan pertobatan sejati. Tentunya seirama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga setiap orang memiliki ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Sesuai dengan tema kita ini, ya, Roh Kudus, pimpinlah kami. Aku mau mendengar pesannya dan aku mau dipimpin oleh Rohnya, sehingga ada ketaatan di dalamnya. Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan akan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus menolong murid-muridnya pada waktu itu mengingat pengajaran Yesus oleh pimpinan dan kuasanya dalam kehidupan murid-muridnya. Karena tentunya baik pengajaran dan juga kehidupan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya pada saat itu. Mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka juga melihat kehidupan Yesus, mereka menyaksikannya, dan termasuk hal-hal itulah yang kemudian diingatkan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kepada murid-murid dan juga kepada orang percaya hari-hari ini untuk, ya, mengingatkan, untuk mengajarkan kebenaran firman kepada orang-orang percaya. Sebagaimana kalau kitab Injil yang di dalamnya terdapat pengajaran, dan di dalamnya juga terdapat apa yang dilakukan Yesus yang merupakan kebenaran. Itu kebenaran. Demikian juga ketika orang percaya mempelajari, ya, kebenaran firman Tuhan. Ketika orang percaya merenungkan firman Tuhan, perlu berserah dalam tuntunan Roh Kudus untuk mengajar. Itu sebabnya perlu ketaatan pada Roh Kudus. Dia mengajar, dia mengingatkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Artinya apa? Orang percaya harus memiliki ketaatan pada kehendak Allah, ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus menguasai, mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupannya. Satu ayat saya tambahkan, boleh kita renungkan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Klik. Belum ya. Jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tanda tanya, ya. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini menegaskan bahwa
kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebuah pertanyaan. Kamu umat Tuhan, kamu orang percaya, bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli lunas dan harganya telah lunas dibayar. Dan mentaati Roh Kudus dalam konteks ayat ini yaitu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau dihubungkan dengan konteks tulisan Paulus percabulan, artinya tubuh bukan untuk percebulan, tetapi tubuh di mana bait Roh Kudus, dan tubuh atau hidup bukan milik kita sendiri lagi, maka hidup kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba bantu diklik satu kali dari sana. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari mengasihi Tuhan. Mari mengasihi Tuhan. Mari mencintai Tuhan. Mari mentaati Roh Kudus. Saya menutupnya dengan pernyataan dari seorang hamba Tuhan, Billy Graham, berkata, berjalan dalam Roh Kudus berarti dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Berjalan dalam Roh Kudus berarti dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita.